Umur berapa lu mau nembak cewek pertama kali? 3 SD deh kayaknya. Iya. Ini anaknya siapa sih? Udah. Belajar gitar. Kunci pertama yang aku tahu tuh D. Karena dikta. Dikta kan D, dikta ini greng. Aku nggak ngulik karena papa bilang jadi gitaris itu colok dulu ampli, enak bunyinya baru gitu. Audisi Yovie Widianto nggak? Audisi apa? Audisi aja Yovie Widianto. Oh ya udah. Aku pikir kan audisi gitar. Ternyata terima aja di sini. Ya bagus loh. Bukan karena nggak suka ya mbak. Karena aku paling nggak suka kalau ngelakuin sesuatu yang aku belum menguasain. Itu 5 tahun itu aku berhenti main gitar. Mungkin kalau aku terusin kayak balawan mungkin mas aku. Hai penggemar Mas Tata, mana suaranya? Kumpul yuk, Mas Tata lagi main ke Bali nih untuk waktu yang cukup lama. Terus kita ajakin deh ngobrol-ngobrol. Kamu tinggal duduk manis dan nikmati episode Pradikta Wicaksono. Yang pegang dari yang seorang gitaris, terus nggak boleh pegang gitar, harus jadi penyanyi. Abis itu tiba-tiba lo acting. Itu lo nggak keluar dari zona nyaman lagi? Keluar banget. Itu kenapa tiba-tiba lo kecemplung? Manajerku pertamanya bilang, mas ada tawaran nih main series mau nggak di net. Ini tukang lo suruh diem dulu dong, lo lagi bangun ya di sebelah. Bu. Terus males gitu. Apaan sih, malu gitu. Cobain aja mas, siapa tahu. Kayak udah pasti keterima aja. Bener juga loh gitu. Oh, lo tipenya gitu ya, Audisi, harus gituin dulu baru lo akan lakukan. Nah itu tuh tekniknya papa sebenarnya. Mungkin itu ajarannya dia kali. Papa itu tipikal yang dia tuh bisa ngejatuhin mental sejatuh-jatuhnya, jatuh gusak-gusak sampai aku tuh sampai ngelihat dia tuh kayak ini orang ini gila ya gitu. Tapi titik baliknya tuh cepet banget tuh, dus gitu. Bounce itu cepet banget sampai akhirnya dia ngomong sendiri gitu. Kamu tuh papa tuh ngajarin kamu nggak mau yang kamu oke gitu-gitu. Mungkin itu tekniknya dia ya gitu. Cuman aku berasa sekarang jadi aku tahu gitu di mana sih titik terendah kita tuh. Jadi aware aja gitu. Oh, ini titik terendah gue. Itu ke semua, ke anak-anak cewek juga atau hanya lo aja? Aku aja kayaknya. Karena laki kali ya? Mungkin. Harus kuat kamu mas gitu kan. Mungkin. Jadi ya udah. Dan dia selalu ngajarin gini. Nanti kamu di Ovinuno gak ada yang namanya star syndrome ya mas. Siapa? Kamu gak boleh berubah. Si papa nih? Papa bilang. Gak boleh jadi awas hati-hati. Enggak apa gitu. Nah aku tuh kayaknya sindromnya justru bukan ke star syndrome? Iya justru malah aku tuh gini mbak. Turun dari stage aja. Ngelihat orang banyak itu tuh bukannya risih ya. Ya. Tapi kayak aduh. Ya udah kan udah kelar nih manggungnya. Udah yuk gitu. Udah yuk biasa lagi yuk gitu. Ya kita di panggung. Ya lo nggak bisa kontrol respon orang ya, makanya kan. Gitu makanya aku nggak ya kalau ngelihat di luar negeri gitu atau ada beberapa artis yang apa namanya yang seperti yang rockstar banget gitu. Aku kadang-kadang suka mikir gimana caranya ya gitu. Maksudnya bisa sampai di level pemikiran seperti itu tuh gimana gitu. Jadi ketenaran itu bukan sesuatu yang apa ya, yang bisa dikatakan sesuatu yang bisa mengubah respon lu terhadap sesuatu ya. Lu lebih ke nggak enak udah biasa lagi gini, gitu ya. Aku bersyukur dikenal, tapi semoga aku dikenal karena aku bisa bikin yang kenal aku tuh happy gitu misalnya. Gue tau Dikta nih suka main kucing, Dikta nih gini, wah dia lucu nih gitu, bukan yang apa ya mbak, nggak pengen yang bukan di level yang karena Dikta tuh seleb ini gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Ya udah nih lo tau gue punya band, gue punya lagu, gue bisa main gitar. Kalau gue manggung ya lo bisa nonton, datang, kita senang-senang bareng. Kalau mau foto ya udah gitu. Tapi maksudnya bersikap selayaknya manusia aja gitu. Tapi lo nggak introvert menurut lo? Dulu ya.
Dulu. Aku tuh nggak suka rame-rame kan, nggak seneng rame-rame gitu. Tapi sejak aku kenal Yovie Nuno dan lain-lain, ya aku harus belajar dong. Aku harus, ini harus ketemu. Kalau nggak, nanti kalau aku introvertnya, kadang-kadang gini Mbak, aku suka ngelihat orang yang ketika dia punya sesuatu yang didiagnose sama orang misalnya, di label. Lu di label, lu tuh introvert. Nah itu tuh suka jadi makanan buat otaknya dia gitu. Jadi beneran? Iya, jadi kayak, gue kan introvert ya, jadi gue harus kayak, enggak gitu. Kalau aku, kayaknya gue nggak nyaman ketemu orang, kenapa ya? Oke, aku frasa ulang pertanyaannya. Kamu punya sifat yang dimiliki oleh orang yang introvert apa tidak? Kadang-kadang iya. Kadang-kadang ya? Iya. Jadi aku belajar menempatkan, oke, gue introvert kalau lagi di mana gitu. Kalau lagi situasi apa. Tapi kalau lagi kayak begini nggak boleh. Kapan aku harus introvert, kapan aku harus ini, kapan. Jadi itu ngasih ruangannya tuh begitu. Tapi bila boleh memilih, kamu akan pilih kondisi yang nyaman buat kamu adalah kondisi yang sepi. Berarti yang lo inginkan adalah apresiasi terhadap karya-karya lo bisa apa, dan itu bisa bawa manfaat buat hidup orang dan bukan idolization kalau kata Pak Ponggi. Begitu ya? Oke. Kita tutup bab yang ini. Saya mau masuk sekarang ke lu keluar dari Yovie Nuno habis itu setelah 15 tahun. Terus agak lama tuh lu baru bikin single apa album mini ya kayaknya 6 lagu ya. Sebelum kita ke lo bikin lagu dan lo di situ main musik, lo main gitar, lo nyanyi, lo you sing your own songs. Akhirnya lo keluar karena apa? Pertama, ya udah 15 tahun lo udah cukup gitu kan. Sebenarnya bukan nggak cukup sih. Pandemi, ya kan? Pandemi juga. Pandemi. Jadi gini, ya mungkin ini jalannya semua kali. Pandemi, kita Yovie Nuno kan nggak ada jadwal gitu. Sedangkan aku masih syuting gitu. Nah, ketika udah mulai normal, syutingnya jalan, Yovie Nuno jalan, bentrok. Nah, aku nggak suka apa ya? Yovie Nuno nih mau main, ya nggak bisa aku syuting, nggak jadi misalnya gitu, kan nggak enak ya Mbak. Maksudnya aku jadi batin kan, beban moral tuh. Ya udah dari situ kayaknya kalau kayak gini emang nggak bisa nggak bisa syuting kan kontrak, nggak bisa gitu. Dan kita nggak bisa nyolong ngomong dulu ini nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kan aku nggak menghargai si syuting jadinya yang produksi sana gitu. Ya udah akhirnya aku bilang udah daripada kayak gini pamit aja ya gitu, aku keluar aja, tapi baik-baik keluar aja. Ya udah. Itu kamu yang keluar dulu apa Dudi dulu ya? Dudi dulu. Dudi udah lama banget dia keluar. Iya, okay. Dudi itu sempat ada yang baru juga kan, Windura waktu itu. Oh iya ya, jadi nyanyinya nggak sama Dudi waktu itu ya? Okay. Jadi Mas Dudi keluar, aku nyanyi sendiri, Windura masuk, aku nyanyi berdua, Windura keluar, aku nyanyi sendiri lagi. Nah, nextnya mau nyari vokalis baru buat nemenin aku. Ternyata udah ada 2 kandidat. Ternyata aku keluar, ada dua-duanya jadi masuk di Yovie Nuno. Oke, sampai hari ini. Masih ada kan ya Yovie Nuno masih ya? Masih. Kemarin sempat ketemu Mas Yovie, tapi kemarin mereka manggungnya Kahitnanya. Oke, abis itu lu bikin single, bikin mini album. Ada lagu lu yang cukup menarik perhatian gue, Cinta Tak Pada Waktunya. Bener ya judulnya itu? Sama itu satu album dengan, ini temanya menarik menurut gue, Seharusnya Bersama. Harusnya bersama, oke. Kenapa tuh? Cerita tuh kenapa Cinta Tak Pada Waktunya. Apa lo waktu nulis lagu itu tuh? Sebenarnya mini album ini tuh kayak orang tuh ngira aku bakal ngeluarin album blues dan gitar-gitar gitu. Sedangkan tidak. Aku tidak suka di itu-gitu. Jadi ntar ininya lagunya gini-gini, aku iyain aja gitu. Ntar lo iya, totalnya keluarnya jebret kayak gitu. Nggak main gitar juga dikit kok di situ. Nggak ada solo-solo gitar. Ini khas anak kedua banget. Nanti gini, iya. Enggak, gue bikin yang lain. Nggak ada solo gitar, nggak ada apa. Terus temanya tuh cinta. Aku pengen bikin tema cinta, tapi biasanya kan kalau orang bikin lagu cinta nih, gue tuh cinta sama lu mau dong sama gue dong, please. Gitu. Karena gue pengen banget. Aku kebalikannya. Lu jangan sama gue deh, ntar nggak happy lu. Cinta tak pada waktunya tuh, gue cinta lagi sama lu, cuman tapi nggak tepat nih waktunya nih gitu.
nggak bisa deh gitu. Cinta tapi nggak kejadian semua gitu. Harusnya bersama, ya harusnya gue bareng nih sama lo nih. Tapi kayak gitu. Jadi ya dari sisi lainnya gitu. Bukan dari sisi yang memintanya, tapi dari sisi yang tunggu ya, I have some other things to do. Nah ini belum ada juga nih, tuh gitu. judul Tunggu Aku. Tunggu Aku tuh iya, liriknya tunggu aku di sana, jangan kemana-mana. Lupa lagi liriknya. Pokoknya gue bakal datang bawa uang banyak baru deh ntar gue iniin gitu. Tapi kalau biasanya kan kalau udah kayak gitu malah nggak jadi gitu. Jadi tetap nggak ini juga nggak jadi. Nggak jadi juga si cintanya gitu. Terus jangan pilih aku tuh cinta tapi nggak pede. Gitu. Oke. Jangan sama gue deh gitu. Ntar lo sengsara sama gue, cari orang lain aja gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau dia bilang gue nggak sengsara sama lo tetap nggak terima ceritanya di dalam lagu itu, di dalam universe lagu itu. Kan lo bilang jangan sama gue deh, nanti lo suffer. Aku nggak apa-apa, suffer yang penting sama kamu. Bullshit jawaban itu, lo? nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Okay. Nggak mungkin. Jadi dalam universe lagu itu pun karena tidak terjadi. Ketika kalau jawaban yang kayak gitu, misalnya cewek nih, aku bilang, misalnya aku ngomong kayaknya nih, lo kalau sama gue sekarang nih kayaknya nggak bisa nih, karena gue belum tahu nih harus gimana gitu. Enggak, nggak apa-apa kok, nanti kita cari. Enggak, itu jawaban nggak pede tuh. Tapi kalau dia jawabannya, oh gitu, lo nggak pede emang mau ngasih gue makan apa misalnya gitu. Ya kita cari bareng-bareng aja. Nah itu baru tuh beda tuh. Wah kayaknya seru nih gitu. Tapi kalau enggak nggak apa-apa, yang penting kan kita saling sayang. Ya ada lah gitu. Oke. Buyur aja. Berarti sampai sekarang belum ada yang ngomong kayak gitu? Apa? Belum ada yang ngomong kayak gitu? Yang pertama, yang cewek pertama tadi yang ngomong? Ini sebenarnya ceritanya udah lama ini. Cerita bulan lalu lah. enggak. Ini cerita ya cerita SMA gitu-gitu yang kalau yang jangan pilih aku tuh sebenarnya itu memang itu kejadian dulu sempat udah mau nikah malah ketemu Mas Baim gitu. Dia nggak mau main loh aku lebih milih Mas Baim ternyata. Enggak. Akhirnya dia ngomong gitu. Ini lo kerjaan kayak gini nggak stabil gini, gimana mau ngasih makan gua apa lo? Bener juga lo, gitu. Iya. Ya udah akhirnya ya udah nggak jadi. Terus aku bilang ya udah deh, coba aja cari orang lain dulu. Iya. Terus si ceweknya mau cari orang lain dulu? Atau harus lu usir-usir? Kan enggak, kan bayangannya kayak apaan sih kamu tuh ngomong kayak gitu. Beneran nyari. Kompret kawin lagi. Oh gitu. Enggak, tapi hubungannya baik sih. Maksudnya ya tetap ya realistis lah gitu. Maksudnya aku lebih ke realistis aja gitu. Enggak yang ngayal-ngayal nggak jelas gitu. Tapi dengan sekarang lo udah berpikir mau bangun rumah buat mama di Bali segala macem. Kalau gue boleh ngambil kesimpulan kan artinya lo udah punya planning hidup nih. Gue mau gini, apalagi udah pandemi udah over lah ya kita katakan, mulai bekerja lagi. Mau bikin ini, bahkan lo sampai ke Bali untuk mewujudkan cita-citanya si mama dan yang lain-lain. Secara persiapan lo udah lebih siap belum untuk kalau ada yang pas menikah sekarang? Jadi nggak lagi cinta tak pada waktunya ini. Kayaknya kalau nikah tuh buat aku bukan siap nggak siap nih mbak. Nggak siap itu. Orang mungkin siap sekarang, nanti 10 tahun kemudian tiba-tiba jadi nggak siap. Ada yang nggak, apa ya, siap nggak siap tuh kayak, kita kan manusia tuh kan nggak statis mbak, dinamis tuh. Mungkin sekarang, oke nih siap gini-gini. Kayaknya kalau ditanya siap sih nggak akan ada siapnya atau nggak siapnya sih gitu. Jadi sekarang ini aja fokusnya mau kemana nih gitu. Aku sekarang mama dan adik-adik aku belum nikah tuh, cewek-cewek kakakku udah. Jadi ya aku fokus ini mereka, aku tanya satu-satu aja goalnya mau kemana, kamu mau ngapain, mama mau ngapain, Bali is my life, Bali is your life now gitu. Jadi ya itu aja di yang di depan aja dulu ada. Yang depan mata nih yang harus diurus. Mama udah settle baru pikirin yang lain aja. Gitu. Oh gini, mungkin gini kali. Nah, cewek-cewek yang naksir Mas Tata ya. Jadi dalam universe-nya Dikta ini udah ada orang-orang yang harus diurus, disayang, dipelihara, dirawat gitu ya. Bila mau memasuki hidupnya dan membuat keluarga bersamanya gitu ya. Orang ini harus bisa ngeblend dan mengerti. Pasti bisa. Ini. Karena Pasti bisa. Bukan harus. Karena mama dan adik-adikku tuh
nggak bakalan ngehe. Oke. Pasti masuk dan pasti nyaman. Maksudnya nggak susah enggak, dengan sama sekali mama, nggak susah. adik kakak, Sama cewek-cewek sekali semua ini susah. enggak Sama sekali. Enggak yang sinis, enak aja sama Ya, our kita brother. bukan gitu, keluarga enggak? yang kamu enggak. Mama Oke. tuh tipikal yang sama siapa aja kamu, cobain aja. Oke, berarti itunya nggak susah. Akunya yang dan aku selalu ngomong kan, gue tuh aneh loh gitu. Maksudnya bisa dan apa ya? Kadang-kadang kayak misalnya kita lagi ngobrol apa gitu, terus aku bisa, Mbak Sofi kalau ngomong alisnya yang kiri naik 1 ya kalau misalnya gini gitu. Maksudnya itu tuh kadang-kadang apaan sih gitu. Nah itu mungkin ada juga beberapa di kehidupan gitu, maksudnya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi yang mungkin yang bisa sama aku nanti yang aneh juga kali atau gimana, aku nggak ngerti sih. Ya. Tapi ada keinginan keinginan itu ada. Keinginan apa? Membangun hidup bersama Mas Baim. seorang. Jangan, Baim tuh udah punyanya Kokom. Jangan ganggu lagi hidupnya sorry. ya. Baim tuh hidupnya Artika, Zoe, Ebi dan PRS ATM. dan PRS. Dan PRS. Dan PRS dan Sure. Ini emang adik angkatnya Baim. Ya, jadinya keinginan itu tapi ada nggak? Atau Ada. lu santai? Ada sih, ya, nyantai bagus tapi nih. kadang-kadang kan kita tuh umur, misalnya Dita umur 37 udah waktunya. Itu kan yang matokin itu kan kita juga ya, orang juga gitu. Kita nggak tahu, siapa tahu di Amazon gitu orang nikah, lo tuh harusnya nikah umur 45 tau. Beda lagi kan standarnya kan gitu. Ke Indonesia kan nanti kalau anaknya kamu udah tua terus anaknya masih kecil gimana? Ya selama belum nikah ya cari duit aja yang banyak. Ya kan cari aja duit sebanyak-banyaknya buat nanti biayain anak lo yang masih kecil gitu. Udah. Kalau aku mikirnya gitu. Kalau misal memang nggak sanggup, misalnya udah ketuaan, nggak sanggup punya anak gitu, kadang-kadang maksa. Baru gue terbang dari Banyak yang suka Bali ke maksain, Jakarta. pokoknya harus punya anak, umur berapapun juga. Iya kalau mampu, kalau nggak mampu ya udah. Gue maunya udah. Basically, tapi lu suka anak-anak nggak? Suka banget. Nggak bisa deh ngelihat. Suka banget. Suatu saat misalnya nih kita berandai-andai, lo bisa berkeluarga, lalu lo punya anak gitu ya. Lo akan jadi tipe ayah seperti apa? Lo akan adopsi nggak peraturan papa Diki Sulaksono dulu yang cara ngedidiknya jatuhin dulu mental biar anaknya bounce, atau lo justru jangan deh, gue mau Teknik itu kan kayak misalnya aku dapat dari sini itu kan bisa dikumpulin, kita ambil aja yang bagus. Mungkin si metode itu bisa dipakai di situasi tertentu misalnya, kayaknya bagus nih kalau ini. Mungkin ada juga yang enggak gitu, jadi ya di mix aja mungkin ya. Iya, tapi kan dari cara kamu bercerita tadi kan itu sepertinya menjadi SOP bokap lo kan, cara dia operationalnya dia begitu gitu. Apakah Mungkin dia begitu karena dia ngeliat karakter aku kayak gini kali. Tapi kalau tiba-tiba anakku karakter yang nggak kayak gitu, maksudnya kan ya kitanya kan harus adaptasi juga. Mungkin ya, aku juga belum punya anak mungkin kali. Aku nggak tahu sih, punya kucing kali. Jimbon, Iya. gendut banget ya kucing lo ya. Terus dikasih makan apa sih kok bisa gemuk gitu? Itu nggak apa-apa, nggak overweight dia? Oh, kayaknya overweight sih. Tapi Royal Canin. Oh, ambassador ya. Dan Zai. dia tuh nggak pernah makan yang lain. Dari kecil sampai gede gitu, itu cuma itu aja. Sekarang umurnya berapa? Mau 10 tahun. Karena gila sih. Beratnya berapa? Lagi ada waktu yang bokap. Tiap tahun sekilo ya? Gue emang Stay. pulang ke hotel. Oh, stay. Stay terus 10, 9, 11. Paling berat dia 13 kilo. Wait, Jimbon ini laki kan? Berarti udah lo steril? Apa dia sudah Udah. pernah membina keluarga lalu? Dia nggak bisa nyoblos. Oh, Bodoh kenapa? dia, nggak tahu dia. Terlalu bodoh banget. Ini Kan kucing. suka ada pawang kucing, lu udah panggil? Saya pawangnya. Ada pawang yang profesional loh. Kalau soal nyoblos mah profesional mau nggak usah lah mbak gitu. Tahu lah kita mana ininya. Gini kucing cewek udah birahi banget. Balik ke musik lagi. Jimbon tuh slow banget. Jadi dia tuh satu-satunya kucing yang kelakuannya kayak anjing. Bukan anjing ini ya, copet jambret ya. Kayak anjing. Jadi kalau ada orang baru, biasanya kan kucing kabur ya. Jadi kalau ada orang baru diliatin terus disamperin, Cium-cium ditabrak, gitu. sama dia. Iya terus dia ngeliatin, terus dia lulus, oke, gitu. Dan dia makin rame makin tenang. Makin rame dia makin tenang, makin kalem. Makanya waktu itu ada acara expo gitu gede, aku diundang lah sama Royal Canin ini. Yang stres aku di situ baru tahu namanya. Jadi orang tua punya anak kecil tuh gimana. Aku pikir tuh Jimbon bakal
Karena kan itu binatang. Gila, nyantai banget ternyata. Kayak gitu. Jadi dia tuh kayak apa sih, apalagi nih gitu. Mau di rumah juga gitu kalau pagi. Bangun. Aku tuh ritualnya bangun pagi, turun tangga, dia lagi tidur, Bon. Terus dia kayak gitu, terus aku gendong. Duduk di meja makan. Nah, dia tuh duduk. Dia duduk tuh bukan duduk jongkok, duduknya gini. Duduk gini. Duduk gini kakinya kayak anak kecil gitu. Iya, gitu. Gitu terus duduk, bengong berdua. Ya, nyapu, ngepel, ngopi, beres-beres rumah lah aku. Ntar duduk lagi, mau sarapan. Udah bosen, udah cabut, udah gitu. Jadi, nggak tahu ya. Dia kucing apa sih tuh? Kampung sama Persia. Oh, campur. Cuman lo dapet di mana dulu lain. Dikasih sama Iga. Oh, Iga lagi nih. Jadi Iga dulu kucing, aku tuh dulu kucing ada 17 apa? Di Bekasi tapi papa yang rawat. Terus tiba-tiba Iga juga banyak tuh, wah banyak banget. Tiba-tiba kalau nggak salah papanya Iga waktu itu si Om Yudis tuh jantung. Dia nggak boleh miara kucing, nah, dikasih lah kucing itu. Tadinya aku yang ambilnya bukan si Jimbon, ada yang lain, terus tiba-tiba kok itu tengil banget sih gitu. Oh, ambil yang tengil. Iya, dia tengil banget ngeliatinnya gitu. Tengil banget, punya siapa? Terus gede sendiri. Dia paling gede tuh. Ini beda bapak? Enggak, sama. Ya gue itu aja deh gitu. Aku ambil. Ya jadi ya ampun sekecil gini. Sekarang 10 kilo. Kalau Bobo bareng? Apa dia punya space sendiri? Enggak, dia nggak mau tidur di kamar. Dia kalau tidur, ya semua kucing mungkin ya. Dia kalau tidur tuh suka-suka dia aja gitu. Kadang-kadang aku suka tidur di bawah kan, di sofa sama dia. Kita tidur di sini, terus di leher. Kan pagi sesek ya Mbak, 10 kilo. Kita kayak nge-gym sambil tidur berarti kan. Iya. Kayak ini kok sesek. Dan apa ya? Jimbon tuh kucing tertenang kayaknya deh. Nggak tahu. Nggak beranteman sama kucing sekitar. Sama semua binatang dia nggak pernah bermasalah. Terus nggak pernah, kan kucing tuh gini, bedanya sama anjing kan, anjing stay di rumah. Kucing suka kabur, sukanya balik, nggak? Jimbon tuh nggak pernah keluar rumah. Dia kalau pintu dibuka, duduknya di... Oh lucu ya? Terus pernah sekali dulu, karena kelamaan kali, mungkin dia penasaran dia keluar. Itu kucing komplek yang tadinya lagi ngumpul, lagi forum, kabur semua. Keluar, mungkin nih gila nih ada Shaquille O'Neal dari mana nih gila nih, gede banget. Iya kan, ya udah. Tapi dari situ, udah. Di rumah tuh, kadang-kadang orang kayak, lo tuh gimana sih? Nggak tahu. Ya mungkin kan kucing itu kan merepresentasikan ownernya kali ya. Mungkin vibe aku kayak gitu kali gitu. Jadi Jimbon udah 10 tahun. Biasanya kucing hidup paling lama berapa tahun? Immortal, kalau Jimbon immortal kayaknya. Dia abadi. Khusus Jimbon, oke. Udah ketahuan dari jawabannya, oke. Kalau gue soalnya anjing-anjing gue suruh tanda tangan kontrak waktu baru datang. Tantangan ya, 21 tahun minimal baru kita perpanjangan. Gitu, kalau gue. Ya 95 tahun lah. Kalau lo? Oke, nanti kita perpanjang kontraknya MJ sama Bear ya. 21 kependekan Bapi? Iya. Kita perpanjang nanti. 21 lagi baru mulai boleh minum itu. Kata anjingnya, lu 21 kali 7 tahun berapa umur gue? Oke. Jadi Jimbon harus selalu ada di dalam hidupmu ya. Berarti kalaupun suatu saat nanti kamu berkeluarga, Jimbon harus ikut. Istrimu harus suka kucing. Nggak boleh alergi kucing aja. Alergi kucing udah bye. Salah satu persyaratan. Kayak kalau alergi, beli obat aja. Iya, jadi sebelum papa meninggal dulu, dia bilang papa mau ini dong rekaman dong sama kamu. Ya udah, kita remake yuk, Rasela yuk, lagu Rasela. Waktu ketika dia sakit, dia kan cancer kan, stres. Tapi waktu bokap lo pertama kali terima diagnosa dia sakit dan cancer, lo marah nggak? Gue tuh nggak suka marah sebenarnya. Aku tuh untungnya nggak dendam. Kurang lebih 2 mingguan lagi. Mama sambung gue, pingsan. Jadi kalau papa udah mau pergi, aku nggak mau lihat. Aku ngeliat papa tuh